Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ustaz Ikram Ibrahim, Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Maluku yang kami hormati, Bapak, Ibu, orang tua, murid baru tahun pelajaran 2025-2026 yang kami hormati, terima kasih telah menghadiri undangan kami. Kami berbahagia karena Bapak Ibu sangat antusias. Ini awal yang baik untuk kita semua, karena kita tahu bersama pendidikan anak-anak itu pasti bisa diraih dengan maksimal apabila ketiga kami dari pihak madrasah, yang kedua Bapak Ibu dan lingkungan itu saling mendukung. Alhamdulillah, ini awal yang baik untuk kita semua. Anak-anakku peserta didik baru, sekarang istilahnya sudah murid kembali, murid baru MTS Al-Khairat Ambon tahun pelajaran 2025-2026 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Mohon maaf terlewatkan ada Ibu Evi. Ibu Evi ada di belakang yang kami hormati, tenaga pengajar dan sekaligus pengelola pondok pesantren bersama Ustadz Ikram. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita hari ini di suasana yang sangat sejuk pagi hari ini dalam acara serah terima murid baru kelas 7 tahun pelajaran 2025-2026 MTS Al-Khairat Ambon. Mengawali acara kita pada hari ini dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke acara yang berikutnya, tadi Bapak Ibu sempat menyaksikan pembukaan kita. Tadi anak-anak langsung dites oleh Ustadz tentang apa yang telah mereka pelajari beberapa hari kemarin. Ini satu di antara keunikan kami, tes Al-Khairat Ambon. Bapak Ibu bisa cek, belum ada satu lembaga pendidikan pun yang memulai pembelajaran tahun pelajaran ini kecuali kita, dan itu sudah jadi budaya kita Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun kami selalu mendahului dan kami selalu finish duluan. Makanya banyak anak-anak kita yang nanti kalau sudah di kelas 8 itu pembelajarannya sudah tuntas kelas 9. Kita benar-benar menerapkan banyak hal yang kemudian ternyata belakangan dijadikan konsep pendidikan di Indonesia. Pak Menteri baru dengan deep learning-nya tadi kita perhatikan, anak-anak di sini kita dorong mereka, kita ajarkan mereka agar tidak cukup belajar dan ilmunya disimpan di buku, nanti ilmu keluar saat mau ulangan. Tidak seperti itu pembelajaran di sini. Pembelajaran di sini itu pembelajaran bermakna, pembelajaran yang mendalam, yang kemudian itu membekas. Anak-anak setelah belajar, mereka harus mampu untuk menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari. Yang kemudian itu bukan hanya untuk hari ini Bapak Ibu,
tapi itu sudah menjadi sistem pembelajaran di sini. Kami menerapkan itu dengan sangat ketat, sangat disiplin. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu ada berbagi inspirasi dan motivasi, sekaligus perkenalan sekolah kita, madrasah kita, dan pondok pesantren kita kepada Bapak Ibu, tidak melalui video, juga tidak melalui brosur, tapi melalui alumni kita yang sepekan lalu baru lulus. Jadi ini anak kelas 9 yang kemarin baru lulus. Hari ini dia akan berbagi inspirasi kepada adik-adiknya, sekaligus untuk kita semua. Ananda Maiza, Ananda Maiza, Bu Guru, persilakan untuk ke depan. Bapak Ibu, Ananda Maiza ini sekarang sudah diterima di Madrasah Insan Cendekia Goa di Makassar, salah satu madrasah unggulan dari Kementerian Agama. Insya Allah dalam waktu dekat akan melanjutkan studi ke Goa. Kepada Ananda Maiza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Maiza mengajak semua yang ada di sini untuk mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa diizinkan berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar kita, baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang. Awal kata, Maiza mengucapkan terima kasih buat Ustadz karena masih diberikan kesempatan untuk berbicara dan berbagi kepada adik-adik semua tentang pengalaman Maiza dan juga apa yang dirasakan teman-teman Maiza selama 3 tahun memompakkan kaki dan membuat jejak di Al-Khairat ini. Tapi kali ini dalam rangka untuk menyambut adik-adik baru kami, adik-adik baru Maiza yang akan memulai perjalanan yang sama dengan yang juga dilalui oleh Maiza sendiri 1095 hari yang lalu. Teruntuk adik-adik semua, Maiza mengucapkan selamat datang di MTS Al-Khairat Ambon, sekolah yang adik-adik sekalian pilih. Begitupun adik-adik adalah sekian dari yang terpilih untuk bisa bergabung menjadi bagian dari siswa MTS Al-Khairat Ambon. Kalau Maiza langsung masuk mungkin ke intinya. Kalau ditanya soal pengalaman tentang bagaimana suasana yang baru yang akan dihadapi di Al-Khairat, tentang bagaimana suasana asrama, tentang bagaimana suasana di kelas yang akan dihadapi oleh semua adik-adik ke depannya, alhamdulillah kedua-duanya sudah Maiza rasakan, sudah Maiza lewati, dan juga sudah Maiza akhiri. Dan di sini Maiza duduk untuk menyampaikan pengalamannya Maiza mengalami suasana-suasana itu. Diminta untuk Ustaz untuk berbagi dan kepada adik-adik semua dan di depan semua orang tua murid yang hadir. Bicara tentang suasana baru yang akan adik-adik hadapi, suasana yang mungkin akan menjadi pikiran untuk adik-adik, Maiza yakin dan hampir bisa pastikan kalau apa yang adik-adik rasa hari ini itu sama atau mungkin bisa saja mirip dengan apa yang Maiza juga rasa pas awal masuk sini. Apa itu? Takut? Iya. Resah? Iya. Takut jauh dari orang tua, takut dengan bayang-bayang aturan, takut tidak bisa beradaptasi, resah bagaimana nanti katong di sini, bisa seng, kuat seng, bahkan lebih dari itu mungkin terbesit di pikiran kalau kenapa sih harus Al-Khairat. Tapi semakin di sini di titik ini sekarang yang kami sadari adalah justru pengalaman di Al-Khairat, terutama pengalaman di kelas,
adalah pengalaman terindah bersama guru-guru terbaik. Walau awalnya harus dibuat kaget dulu dengan semua kedisiplinan, dengan semua aturan yang baru kami bisa kenal di sini. Misalnya dengan matematika yang tugasnya itu paling banyak, yang satu bab saja itu tugasnya bisa sampai 100-an ke atas dari guru matematikanya katong Pak Mari. Kemudian catatan yang juga sing kalah banyak dari mata pelajaran bahasa Indonesia dari guru punya katong Pak Reno, dan hafalan PKN dari Ibu Din yang kadang bikin katong tuh pusing. Tapi hal-hal itulah hal-hal yang menjadi serpihan-serpihan bekal untuk Kamaiza dan teman-teman, dan begitu pun untuk adik-adik ke depannya. Dari guru-gurunya katong yang mungkin awalnya itu bakal terlihat berlebihan dari katong, tapi ternyata sengkala berlebihan juga bagaimana pengorbanan guru-gurunya katong untuk katong. Kamaiza izin berbagi sedikit cerita tentang guru-gurunya katong di Al-Khairat ini. Mungkin mulai dari Pak Mari, guru matematikanya katong, yang kalau Pak Mari itu tegasnya itu 11-12 nih Ustaz. Kalau di Pak Mari, bicara di Pak Mari itu bikin katong harus berpikir 1000 kali. Ini bahasanya sudah betul kabalongnya. Soalnya kalau di Pak Mari perihal angka yang ambil pun beda. Tapi itulah yang bikin katong belajar bagaimana katong harus berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana katong harus sopan, bagaimana katong harus menyusun bahasa dan kalimat yang seharusnya. Terus tentang guru bahasa Indonesianya katong, Pak Reno. Kalau Pak Reno itu tadi selain catatannya banyak, Pak Reno juga cara mengajarnya itu unik. Jadi kalau nanti adik-adik masuk dengan Pak Reno tuh singkat tebak. Misalnya adik-adik lagi catat, terus tiba-tiba disuruh kumpul catatannya, ulangan saat itu juga. Konsepnya biar siap sedia begitu. Terus Pak Reno kalau baca nilai, itu kadang yang tertinggi justru yang terendah, yang terendah justru yang tertinggi, kadang yang tertinggi betulan yang tertinggi. Pokoknya Pak Reno itu unik, out of the box. Kalau Ibu Din, guru PKN-nya katong, itu yang paling sabar. Jadi Kamaiza sebagai alumni dan teman-temannya Kamaiza, yang perempuan, yang laki-laki yang sering bikin pusing, katong yang perempuan yang sering cerewet, laki-laki yang rada-rada, pasti Ibu Din itu selalu sabar. Ibu Din selalu masuk kelas dengan senyum. Walau harus hadapi katong yang jangan lupa-lupa ingat yang materi PKN yang baru kasih kemarin. Kalau tadi Maiza bicara soal guru-guru, itulah bekal-bekal yang kami sih bisa cerita semua karena pengalaman di sini terlalu banyak. Sampai malam juga saya akan habis. Tapi untuk guru-guru Kamaiza, itu bekal-bekal yang Kamaiza bawa untuk kedepannya. Sampai rasanya rasa hormat dan terima kasih itu saya akan pernah cukup untuk balas pengorbanan dan semua yang guru-guru Kamaiza kasih. Dan alhamdulillah berkat guru-guru semua, berkat Ustadz, berkat Ibu Evi, yang paling membanggakan Kamaiza dan teman-teman kemarin alhamdulillah bisa mendapat juara umum terbaik se-Maluku, mempertahankan capaian KKK tahun lalu. Dan itu semua berkat apa yang diberikan oleh guru-guru kami, oleh Ustadz dan Ibu Evi. Kemudian kalau tadi pengalaman di kelas, Kamaiza masuk soal pengalaman di asrama. Nah kalau pengalaman di asrama ini pengalaman yang paling berkesan dan paling banyak ceritanya, yaitu bersama Ibu Evi dan Ustadz Ikram, orang tua keduanya katong di Al-Khairat ini. Mungkin Kamaiza cerita satu-satu, mulai dari Ustadz Ikram. Itu
Kalau mau bilang soal guru, guru semua. Ustadz masuk, ada juga sadar, masuk tiba-tiba belajar matematika, besoknya Ustadz ajar biologi bisa, bahasa Inggris bisa, fisika bisa, agama apalagi. Tadi contohnya bisa langsung. Tapi yang adik-adik juga tahu kalau Ustadz soal akhlak itu Ustadz yang pernah main-main. Ustadz pas awal Kameza masuk sini sampai dengan adik-adik juga masuk sini paling perhatikan katong pun peletakan sendal pas-pasing dalam kotak garis tehel. Perhatikan sampai hal-hal sekecil itu. Terus kalau misalnya katong lagi belajar di kelas, itu Ustadz bisa masuk terus cuma buat bilang untuk ratakan kaki meja ini supaya dia sejajar dengan garis tehel. Awalnya tuh Kameza pikir kenapa sih? Kameza dan teman-teman berpikir kok bisa ada orang yang perhatikan sampai hal-hal sekecil itu. Kameza dan teman-teman berpikir dan katong bikin awalnya itu ya karena katong pikir oh Ustadz sih suka lihat berantakan, bikin sah. Kameza termasuk orang-orang yang bikin awalnya bikin sah. Ikut-ikut aku udah pemarah, bikin, tapi muncul berjuta pertanyaan dalam benak, kenapa sih harus segitunya yang katong bikin. Terus saat itu katong masih bisa belum pahami oleh Kameza, dan Kameza punya teman-teman yang lain sama pikirannya katong yang saat itu masih dangkal. Tapi lebih dari itu, di setiap ustadz punya teguran, setiap ustadz punya marahan, itu terselip kasih sayang yang biasanya, terselip harapan dari setiap teguran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di setiap tegurannya Ustadz itu ada harapan untuk Kameza dan teman-teman, begitupun untuk adik-adik nanti, untuk bagaimana katong bisa tertata, bisa menjadi pribadi yang tertata dengan kehidupannya katong, dengan hal-hal kecil tadi yang bisa berdampak sampai ke kehidupannya katong, sampai ke pelajaran, sampai dengan seluruh detik kehidupannya katong. Nah, kalau sudah sampai di sini, ada satu poin penting yang seringkali buat Kameza juga lupa. Kalau Ustadz tuh selalu tanamkan, kalau apa? Kalau menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Dengan artis ya, tapi ini benar. Kalau adik-adik berpikir, oh katong bikin ini supaya katong juga bisa tertata dengan kehidupan bersama katong, maka semua orang bisa bikin, tapi semua ada kesungguhan di dalamnya. Jadi kalau adik-adik mau hal-hal kecil tadi bisa bikin berdampak ke hal-hal yang lebih besar, bisa bikin katong berubah dan tertata ke semua hal yang lebih besar, maka bikinnya harus ikhlas. Karena semua bisa bikin, tapi belum tentu ada kesungguhan di dalamnya. Itu pesannya Ustadz yang selalu Kameza tanamkan sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya. Ustadz juga selalu bilang kalau kelas itu tempat ibadah, karena belajar termasuk ibadah. Dari pernyataan di atas saja katong bisa ambil kesimpulan, katong bisa resapi sama-sama kalimat ini. Kalau kelas itu ibadah, kalau kelas itu tempat ibadah, karena belajar termasuk ibadah, maka bagaimana seharusnya katong bersikap saat beribadah? Maka adik-adik jangan heran kalau pas adik-adik awal masuk sini ada yang Ustadz marah karena pas sandar, ada yang Ustadz tegur karena lihat luar pas jam pelajaran. Karena kembali lagi, belajar itu ibadah. Yang lengkap rasanya kalau Kameza cuma bicara tentang Ustadz, tapi Kameza sih bicara tentang Ibu Evi. Ibu Evi itu selalu bilang kalau Ibu Evi itu pemain belakang. Makanya Kameza mau bilang buat Ibu Evi, terima kasih karena selalu jadi pemain belakang yang sering banyak bicara, tapi hasilnya sering main-main. Makasih buat Ibu Evi karena selalu jadi pemain belakang yang selalu punya 1001 pengalaman yang bikin katong tahu banyak hal. Ibu Evi itu
ada dengar ya? Ibu Evi itu suara besar. Tapi suara besar itulah yang nanti membekas di katong. Jadi kalau adik-adik nanti masuk sini, adik-adik siap sekali. Pendengar Ibu Evi pun suara besar kalau misalnya ada yang sing beres. Dan itu pasti saat ada. Sing mungkin kami pun sering dapat tarian. Kalau di Ibu Evi itu rasanya kadang pasti ada sing beres, ada sing cocok. Misalnya nih, kami sering teman-teman menyimpang paling bersih sudah ketemu rasa. Tapi pas Ibu Evi cek masih kotor tuh di mata Ibu Evi. Tapi memang iya. Terus kalau misalnya ada acara, kayak acara-acara begini, mulainya jam 9, itu Ibu Evi bisa suruh dan teman-teman untuk siap dari jam 6. Sampai katong kayak ini sampai secepat itu. Tapi kembali lagi, hal-hal itulah hal-hal dasar yang Kamaiza rasa dan Kamaiza teman-teman juga sadari bahwa katong sing dapat di tempat lain. Saat di luar sana orang pusing karena banyak yang sing bisa menghargai waktu. Tapi Ibu Evi ajarkan katong kalau waktu itu utama. Jadi kalau ada-ada dong masuk sini, kalau misalnya ada-ada dong lihat sampah, angkat. Kalau ada tai siram. Karena kalau misalnya ada di situ terus ada sampah terus ada sing angkat, itu Ibu Evi bisa marah. Dan Ibu Evi yang akan tanya itu siapa pun sampah, siapa pun tugas yang akan. Karena Ibu Evi mau katong terbentuk jadi orang yang peduli dengan lingkungan. Itulah hal-hal dasar yang sekarang nyatanya banyak orang yang mau perbaiki tapi susah. Tapi Ibu Evi jadi penentang nomor 1 karena Ibu Evi sudah ajar katong dari jenjang ini. Jenjang SMP yang mungkin bagi beberapa orang itu masih jenjangnya main-main. Kalau tadi Maiza bahas soal Ustadz, soal Ibu Evi yang harus lewat bataria dulu kadang, lewat tegur, tapi Ustadz, Ibu justru itu yang membekas. Kemudian kalau tadi peran tentang Ustadz dan Ibu Evi di asrama, menurut Maiza ada poin penting juga tentang peran semua orang tua murid yang hadir hari ini. Adalah ini pengalamannya Maiza juga sendiri, bahwa ketika di sini tuh akan ada masa-masa dan akan ada saat-saat di mana katong ingin pulang, katong mau ketemu, katong mau di rumah, tapi belum bisa atau belum saatnya Ustadz kasih izin. Dan Kamaiza juga awalnya termasuk orang yang kenapa saya bisa, sekolah lain bisa, kenapa katong sih bisa, kenapa Ustadz sih kasih izin. Kamaiza coba utarakan apa kalau misalnya Kamaiza ke orang tuanya Kamaiza, dan apa yang Kamaiza punya orang tua bilang. Kamaiza punya ayah selalu bilang setiap Kamaiza bilang begitu, kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabun syadid. Bersyukurlah, maka aku Allah akan tambahkan nikmatmu. Dan jika kamu tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Awalnya Kamaiza pas dengar kalimat ini dari Kamaiza punya ayah, itu Kamaiza selalu berpikir, kenapa begini? Kamaiza mau tidak terima, tapi Kamaiza juga tidak paham saat itu. Kamaiza tidak bisa bicara apa-apa, tapi Kamaiza tidak terima. Karena Kamaiza pikir, tetap saja Kamaiza mau pulang, kenapa sih, apa salahnya? Tapi ternyata, demikian 3 tahun di sini, jawaban yang Kamaiza dapat itu adalah di jawabannya orang tuanya Kamaiza tadi, jawabannya ayahnya Kamaiza tadi itu, Kamaiza punya ayah mau ajarkan satu hal penting, bahwa pertama, bagaimana tuh katong bersyukur dulu dengan apa yang sudah Allah kasih. Bersyukur, masih banyak Ustadz kasih ketemu. Bersyukur karena beruntung katong masih bisa dikunjungi orang tua. Dan yang kedua adalah tentang taat. Bagaimana ketika Kamaiza punya orang tua juga mau ketemu, mau Kamaiza pulang, mau Kamaiza juga bersama dengan orang tua di rumah, tapi mungkin belum saatnya. Dan itu adalah bagian pentingnya, bagaimana Kamaiza taat
dengan apa yang Ustadz berikan, dan itu pasti akan memberi kesan penting untuk Katong. Terakhir, kesimpulan yang Kamiza ambil dan Kamiza teman-teman ambil selama di sini di Al Khairat, yaitu belajar di Al Khairat, hidup di Al Khairat itu bikin Kamiza dan teman-teman sadar kalau Katong bukan sekadar terdidik dari segi akademik, bukan sekadar mau jadi orang cerdas, bukan sekadar biar orang tahu, anak Khairat pintar-pintar. Tapi lebih jauh dari itu, Kamiza dan teman-teman belajar bagaimana Katong sama-sama belajar bagaimana jadi manusia yang seharusnya. Dan kembali lagi, proses menjadi manusia yang seharusnya tentu tidak mudah. Ada pahitnya, ada sing enaknya, ada tahang-tahang hatinya. Tapi itulah yang Katong perlukan. Kamiza mau tutup pesanan kesan pagi ini dengan kata-kata yang Kamiza buat untuk adik-adik Kamiza sekalian, dan semoga ini bisa menjadi pegangan untuk adik-adik sekalian. Kata mereka, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin, padahal angin yang menjatuhkannya. Mengapa? Bukan sebab karena pohon tidak lagi menerimanya, bukan sebab angin begitu membencinya, dan tentu bukan sebab ia yang paling rapuh. Tetapi demikian ia paham bahwa ia adalah sekian dari yang terpilih untuk menginjakkan kaki di tanah yang lebih keras lebih dulu dari lainnya. Maka dari itu untuk adik-adik semua yang mungkin masuk sini masih setengah-setengah hati, yang mungkin hanya karena orang tua dan sebab-sebab lainnya, pesannya Kamiza, nikmatilah prosesnya, dan insya Allah manisnya di akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil MTS Al Khairat Ambon. Profilnya kami tidak buat-buat, profil kami tidak sebarkan dalam bentuk kertas, juga tidak dalam bentuk video, tapi seperti itu profilnya, yang langsung disampaikan dan dirasakan asli, tanpa ada edit dan lain-lain. Begitu adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dahulu kakak Maiza seperti kalian. 3 tahun lalu datang seperti kalian, dan sekarang kakak Maiza sudah 3 tahun di sini, dan seperti itulah kakak Maiza. Dan Anda juga bisa mengambil banyak pelajaran dari kakak Maiza tadi. Banyak sekali tadi pesan kakak Maiza, Bapak Ibu sekalian. Kami meminta untuk nanti masing-masing kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang tadi kakak Maiza sampaikan tentang profil kita. Banyak tadi tokoh-tokoh yang disampaikan. Nanti Bapak Ibu akan berhubungan dengan tokoh-tokoh itu setelah ini. Banyak pelajaran yang anak-anak tadi dapatkan, bahwa kami di MTS Al Khairat Ambon pembentukan karakter dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar kecerdasan di abad ini, kecerdasan mengkomunikasikan sesuatu, kecerdasan berkolaborasi, kecerdasan bagaimana dia bisa berinovasi, itu menjadi hal yang sangat penting, konsen kami. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Maiza. Ananda Maiza ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan sedikit profilnya, belum lengkap. Dia adalah siswa kami yang juga merupakan bagian dari tim Olimpiade Sains MTS Al Khairat Ambon tahun ini, yang kemudian mereka berhasil mempertahankan kembali juara umum berturut-turut Olimpiade Sains Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Dan mohon doanya, dia bersama teman-temannya akan melanjutkan perjalanan mereka, studi mereka ke sekolah-sekolah yang alhamdulillah hampir sebagian besar adalah sekolah-sekolah terbaik. Harapan kami
Bapak Ibu kita semua anak-anak sekalian dapat mengambil pelajaran, semangat, dan kemudian dicontohi. Bapak Ibu kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang mewakili orang tua siswa baru kelas 7 sekaligus penyampaian agar anak-anak Bapak Ibu yang mewakili beliau diserahkan ke MTs Al Khairat Ambon untuk sama-sama, bukan hanya kita, tapi sama-sama dengan Bapak Ibu mendidik mereka selama 3 tahun di MTs Al Khairat Ambon. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang saya hormati Ustaz Ikram selaku Ketua Komisariat Wilayah Al Khairat Maluku, yang saya hormati juga jajaran pengurus dan pengajar di MTs Al Khairat Ambon, orang tua siswa yang saya hormati, anak dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk memberikan kesan, mungkin singkat saja Ustaz. Nanti setelah mungkin 3 tahun saya akan menceritakan seperti Ananda Mesa yang ceritakan panjang lebar ya tentang kesan-kesan yang saya karena ini cuma awal, dan saya akan ceritakan yang mungkin sangat berkesan bagi saya Ustaz, terutama dalam mengikuti tes. Untuk orang tua yang anaknya mengikuti 4 rangkaian tes dan pemantapan sebelum menyatakan lulus, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang 4 rangkaian tes dan pemantapan sebelum menyatakan lulus itu, jadi saya harus yakinkan saya sendiri, yakinkan ibunya, dan yakinkan anaknya. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya selalu sampaikan bahwa kepada ibunya bahwa kalau memang bukan rezeki anak kita di Khairat, jangan kecewa. Kemudian saya juga kuatkan anak saya, karena terus terang anak kami itu tidak seperti anak-anak yang lain, memang sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke MTs Al Khairat. Saya juga baru tahu MTs Al Khairat ini ketika ibunya menyampaikan ke saya. Saya sering sholat di sini Bu, di masjid sebelah. Saya bisa tahu kata MTs Al Khairat ada di sebelahnya. Saya pikirnya MTs Al Khairat ini di belakang Wayame, di gunung-gunung sebelah belakang. Makanya ketika saya waktu pertama mengantar, ternyata MTs Al Khairat cuma di samping masjid di depan jalan saya. Jadi kemudian untuk mungkin selaku orang tua ini mungkin awal bagi kita bahwa kedepannya proses yang sesungguhnya bagaimana Ananda semua ini bisa berproses dalam sampai selesai. Itu yang kita harapkan, bahwa Ananda dapat berproses dengan baik di MTs Akhirat hingga lulus kelulusannya, sehingga jumlah yang saya harapkan bahwa nanti jumlah Ananda semua sini yang jumlah 30 yang masuk, kemudian yang lulus juga insya Allah 32 orang juga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin saja yang mungkin saya sampaikan selaku kesan orang tua murid baru ini. Selanjutnya saya mungkin akan apa lagi penyerahan ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan penyerahan. Mungkin saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas sebagai perwakilan orang tua siswa yang berbagi dengan kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita secara simbolis nanti akan melakukan acara serah terima peserta didik baru, murid baru, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat, sambutan, arahan dari Ketua Komisariat Wilayah Al Khairat Maluku, Ustaz Ikram Ibrahim. Pada Ustaz di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, orang tua dari Ananda yang 30 orang yang telah kami nyatakan diterima di MTS Al-Ikhlas, yang kami hormati, Ananda sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, rencana acara sederhana, acara penyerahan Ananda semua ke pihak sekolah dengan izin Allah bisa terlaksana, dan langit hari ini dengan izin Allah pelan-pelan berubah, bersinar. Ya, mudah-mudahan tadi kita hujan, insya Allah kalau tanaman itu bisa subur. Sekarang kita cahaya, mudah-mudahan hati Ananda semua bisa memulai langkah mereka di MTS Al-Ikhlas dengan penuh semangat dan keyakinan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara per poin aja. Itu yang pertama, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saya kemudian ingin mengatakan bahwa semestinya kami menerima Ananda semua ini seperti kertas yang putih bersih, yang kemudian tidak pakai TPS, tidak pakai macam-macam, kami langsung menulis dengan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat yang harus mereka miliki sebagai bekal dalam kehidupan ini. Tapi ternyata kertas tadi tidak seputih yang kami, masih banyak kotornya, dan akhirnya energi kami harus kemudian dipakai juga untuk menghapus yang kotor-kotor itu sebelum menulis yang baik-baik, yang menjadi konsep dan rencana kami. Nah, di tahun 2025-2026, tahun ajaran untuk Ananda 30 orang ini, kami ingin berikhtiar untuk mari kami pihak sekolah, guru, dan orang tua, kita siapkan kertas yang lebih bersih lagi. Kalau boleh jangan ada kotor-kotornya gitu. Supaya sejak hari ini kita terima penyerahan, nanti sebentar secara simbolik, maka besok sudah kita jadwalkan itu apa yang mereka harus siapkan dan apa yang akan ya, pada saat yang sama ya sekolah lain belum ada langkah-langkah itu. Saya kadang-kadang Ibu Evi tanya, ketua saya libur, saya bilang ketua libur ini juga libur yang sepakai ongkos, tapi mudah-mudahan ada limpahan pahala, karena mau cari enaknya dunia itu sebentar kok. Kadang-kala makanan yang di depan belum habis, enaknya udah hilang. Tapi kalau cari enaknya akhirat itu enak terus gitu. Kalau tadi Ananda Maiza bilang menjada wajada, masih ada pelengkapnya itu. Siapa cari dia dapat. Tapi yang dicari itu juga harus muaranya akhirat. Karena tidak semua yang kita cari itu kita dapat. Tidak semua. Ya, makanya kalau kita berdoa begini, Ibu, kalau doa-doa ini belum muncul-muncul juga hasilnya, ada tiga keadaan. Yang pertama, doa kita itu tidak dimunculkan segera, karena ada cerita, ada di zaman Rasulullah,
Ada yang minta kaya, dikasih kaya, akhirnya jadi kufur itu. Ketika ternaknya sudah luar biasa, hartanya bertambah pelan-pelan, padahal dia salat saja harus berganti pakaian dengan istrinya gitu. Tapi ketika sudah kaya, salatnya pelan-pelan, tidak sesemangat yang tadi. Malah mungkin berpikir yang kita capai ini adalah ilmu kita gitu, pintarnya kita, bukan kasih sayangnya Allah. Jadi karena itu, kalau belum diterima, mantapkan bahwa oh ini tidak cocok untuk kita. Ini dia bukan jadi nikmat, tapi dia bisa menjadi sebaliknya. Yang kedua, ada yang kita doa langsung dapat gitu, terasa gitu, seperti apa yang kita minta itu Allah hadirkan. Tapi jangan lengah, jangan sampai kemudian ya cuma saat kita dapat kita bersyukur, tapi saat lainnya kesyukuran kita itu tidak. Yang tadi diingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu hambaku pintar bersyukur, akan aku tambah. Tapi kalau sebaliknya, tunggu saja. Keadaan yang ketiga adalah yakinlah bahwa kalau sekarang tidak segera hadir dan yang tadi, maka nanti kita ketemu doa kita itu nanti di sana. Sehingga ada riwayat yang mengatakan seorang hamba heran gitu, ada dua tumpukan, yang ini namanya gitu, yang ini tidak ada namanya, tapi ini adalah untuk dia. Ini adalah doa yang ditangguh, yang ditangguh. Dan kalau kita punya memahami tiga sikap ini, ya hidup kita aman gitu. Tidak akan menyalahkan. Daun jatuh tadi tidak akan menyalahkan batangnya. Yang ada adalah keikhlasan menerima. Malah ada satu lagi, kalau doa kita itu tidak ada, maka kadang-kadang itu dikurangi dengan kalau ada bapak kemudian atau ibu lagi masak yang untuk anaknya bapak-bapak makan enak, tapi kemudian ada tangan tergores, itu bagian daripada Allah kurangkan bahaya yang lebih besar lewat kejadian yang tadi itu. Jadi mari kita hidup dengan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita ini nyaman, enak, sedikit disyukuri, banyak tidak dikufuri. Jadi kembali ke tadi, saya sebelum turun ke ruang acara ini, saya berhadapan dengan sejumlah orang tua dari kelas 7 lama yang akan naik ke kelas 8. Ya, dari evaluasi terakhir, karena kemarin ini ada proses ulangan semester akhir untuk menaikkan kelas, kami memanggil beberapa orang tua yang anaknya ternyata ada tadi ngaku di rumah itu tidak lepas dengan HP. Dia bawa ngantuk ke sini. Ya, berhadapan dengan pelajaran kami yang memang kami ingin bukan menyiksa anak-anak, tidak. Ya, tapi mengisi ruang anak-anak ini dengan sejumlah hal yang ya dunianya matematika, fisika, dan lain-lain. Kemudian akhiratnya adalah yang tadi Al-Quran. Kemudian bisa, saya pikir orang tua siapa saja, kalau dia melihat anaknya sendiri hari ini buka Al-Quran, ada harus membaca, yakinlah bahwa ini jadi doa untuk jalan proses dia mencari hidup di dunia ini. Yakinlah itu. Suami yang keluar, yang dilepaskan oleh istri dengan doa, itu pasti nanti bagus-bagus itu. Yang dibawa pulang juga baik-baik. Ya, tidak akan yang tidak-tidak, yang ajaib-ajaib tidak akan. Jadi tadi saya sampaikan, kalau seperti ini dia cuma punya dua pilihan. Kalau tetap mau dengan akhirat harus tinggal kelas, karena kalau dia naik lagi lebih gelap, lebih gelap.
Atau yang kedua, kalau mau cari kelas, insya Allah anak kita kemana saja bisa. Kami naikkan dia ke kelas berikut, tapi tidak bisa di sini. Dan itulah salah satu konsep kami di dalam bagaimana menyertai kertas-kertas yang belum bersih betul ini. Kayak tadi, ya sudah berjalan hampir setahun itu di rumah masih tetap dibiarkan oleh orang tua dengan HP yang tidak. Ya mudah-mudahan Anda semua ini sudah bebas ya dari HP ya. Nanti yang lain juga perhatikan, ini nanti sangat mempengaruhi. Ini yang saya bahasakan ya, kertas yang masih ada kotornya, sehingga kami tidak bisa menulis itu secara penuh, tapi harus TPX. Nah, kami berikhtiar untuk Anda yang 30 ini, setelah hari ini harus ada kerjasama. Bapak, Ibu yang mau anaknya berhasil, tolong yang tadi itu HP. Ya, hari ini ada pertanda baik. Bapak Ibu bisa lihat mereka dulu seperti orang tua gitu, tidak ada gerak-gerak anak-anak yang padahal sudah 1 jam lebih kita duduk bersama. Ini luar biasa ya. Ini apa yang dibilang pengaruh lingkungan ini? Mereka masuk di sebuah lingkungan yang memang bajunya ini. Bisa lihat ya, tidak ada bau korek, tidak ada ketawa liar, tidak ada. Semua seperti iya. Ya kalau ini semua yang 10 orang ini pakai konde, semua sudah sama dengan ibu-ibu. Jadi tolong jaga ini, kita mulai hari ini dengan sesuatu yang Allah izinkan baik. Luar biasa. 30 orang, hampir semua barangkali perempuan, ada 2 yang dari luar yang belum hadir. Ini satu hal yang bagi saya sebuah star yang sangat bagus. Nah, nanti kemudian tuanya menasihati bahwa sekolah ini bukan sekolah ketawa. Sekolah ini cuma sekolah senyum yang bagus, yang kemudian itu agama bilang al-basa satu sadaqah. Senyum itu adalah sadaqah. Kalau sudah naik dari itu sudah sadaqahnya itu hilang. Paham itu? Banyak bagusnya kemarin, tapi ini catatan. Nanti semua yang masuk tinggal di dalam, kami sudah punya tukang gunting gratis. Selama 3 tahun, itu tiap 2 minggu digunting, tapi guntingnya gunting perwira. Mudah-mudahan jadi perwira nanti ke depan, untuk bisa ngurus umat ini dengan baik. Nanti kalau sudah, kami kirim di grup itu, ini mode tahun ajaran 2025-2026. Ya nanti bisa senyum kalau lihat muka-muka mereka dengan potongan barunya. Biasa nanti awal-awal anak-anak sebulan 2 bulan masuk ke dalam itu saleh. Ya khusyuk bukannya itu. Masuk bulan ketiga mulai asli-aslinya keluar. Ya dong rupanya bawa 2 lembar. Pertama masuk tuh kertas putih bersih mereka tunjukkan, kita terima itu. Ternyata masih ada 1 lembar yang itu, yang tadi. Nanti mulai buku kore. Di sini buku kore tahu saja. Jalan itu, apalagi kalau hujan tadi, payung mesti jarak 2 meter. Ibu juga jangan sampai ujung payung yang satu, ya bisa mencederai bagian tubuh yang lain. Tadi Maiza yang sebut itu. Payung saja jalan itu jaraknya harus. Ya, di sini tidak bisa jalan berduaan itulah baca cerita kayak nenek-nenek habis arisan, boleh di sini. Sini ada aturannya jalan seperti apa gitu. Dan jalan juga diajar, jangan mukanya apalagi pundaknya itu keangkat. Tunduk. Supaya jangan tanam batu di muka nanti. Dan itu perintah Al-Qur'an itu. Wala tamshi fil ardi marah, jangan jalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ya, kalau bahu keangkat itu. Nah, kami ajarkan anak-anak semua untuk jangan belajar ngangkat nanti kalau sudah ada waktunya. Dan itu jangan menjadi pakaian. Itu sombong kepada orang yang sombong boleh, tapi sombong kepada sesama itu dilarang dalam agama. Yang disuruh adalah tawadhu, hadirkan diri apa adanya.
Ya, yang paling penting adalah bagus di mata Allah, jangan bagus di mata manusia. Ikhtiar kita ke depan, Bapak Ibu, untuk tadi yang asli-aslinya dia habis sebelum masuk ke dalam, itu tolong diatur tidurnya. Kalau malam kami di sini yang tinggal di dalam itu kalau siang kita tidur karena ada penambahan pelajaran jam 9 malam sudah di tempat tidur. Itu terkait waktu tidurnya. Kami memang akan kerja keras, tapi tolong dibantu dari sebelum masuk. Malah untuk tahun ini, kalau Anda di kelas nanti dalam beberapa waktu ke depan ini masih ada catatan negatif, maka yang berencana masuk ke dalam kami belum terima. Sampai dia menunjukkan bahwa di kelas bisa adaptasi dengan aturan kami. Jalan pulang begitu, waktu datang begitu. Itu baru pelan-pelan kami bisa mempertimbangkan siapa yang masuk lebih duluan. Ya, jadi ketemu pakai kloter itu. Ini pas jamaah haji baru pulang, ketemu pinjam nombor kloter, ada kloter 1 nanti masuk tanggal berapa, kloter 2 tanggal berapa. Ya, kloter 1 itu adaptasi lebih 2, kemudian dari hasil adaptasi dia jadi etalase untuk kloter yang berikut dan seterusnya. Dan kami begitu, karena kalau kami sudah bicara itu berarti sudah melanggar. Yang sekarang ini yang kelas 7 sekarang itu udah sampaikan ke orang tuanya, siap-siap terima paket, ada nanti diskors 3 hari. Jadi kalau dia mengantuk di salat, dia mengantuk di melaya, atau kasih pulang ke rumah, tidur dulu di rumah supaya orang tua lihat sendiri di kalau anak tidur ini enak atau tidak, kalau anak tukang tidur itu enak atau tidak. Ya, kalau dia datang untuk belajar dalam beberapa waktu ini berantakan, tapi pertimbangkan juga, jangan dia masuk di kita lebih berantakan. Makanya tolong, ini anak laki-laki ini sudah harus tahu yang mau masuk ya, tapi juga yang di rumah, yang pulang pergi, bagaimana dia bisa mengatur tempat tidurnya. Karena nanti ada yang dari luar itu sekali waktu dipanggil ke kamar, suruh atur ranjang yang berantakan, mau lihat bagaimana dia bisa atur. Yang pulang pergi nanti suruh cuci piring gitu, sehingga yang mereka ambil dari sini adalah mereka ambil semuanya yang baik-baik. Ya, karena minta maaf, kita orang tua ini kadang-kadang kurang jujur dengan anak kita. Anak minta 20, kita kasih 20. Minta 30, kita kasih 50. Kita tidak pernah cerita kepada anak-anak kita bahwa dulu kalau minta 1.000 cuma dapat 100. Jadi anak-anak dipikir ketong ini hebat sekali gitu. Padahal ketong dulu di kuliah itu sampai capato itu balubang. Kenapa? Karena uang naik otot saya tidak ada gitu. Tapi kita tunjukkan sama anak-anak kita yang hebat-hebat semua gitu. Kita tidak kenalkan kepada anak-anak kita itu bahwa papa dulu juga lewati hal-hal yang susah. Dan ini adalah pergeseran yang ada pada pendidikan di rumah oleh orang tua kepada anak. Tidak pernah kita duduk cerita. Ketika makan ikan panggang, dulu ketemu makan ikan 1.000 yang kecil-kecil. Sehingga anak itu kemudian disadarkan itu bahwa ini ada tingkatan, ini ada yang papa kita lalui. Mari kita jadi murabbi, kita jadi pendidik untuk anak-anak kita semua. Yang ada sekarang itu lepas anak ke sekolah kemudian bayar dan pikir tugas kita selesai. Tidak, Bapak Ibu. Kami tidak mungkin mengambil semuanya. Ada sebagian, dan itu sangat penting, dan itu cuma dengan hati, dan itu adalah tanggung jawab daripada Bapak Ibu semua. Saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi sebuah takaran bagi kita semua, bagaimana, kenapa kami kemudian membuka MTS saja gitu. Ustazku, kenapa tidak dari
ibtidaiyah atau SD. Saya bilang ketemu air mata ini suanis. Dulu saya mengajar buka ibtidaiyah, mengajar ibtidaiyah itu bermain bola plastik dengan anak-anak. Karena guru yang dekat dengan anak-anak itu bukan cuma bolanya, nasihat kita semuanya insya Allah masuk. Tapi kalau guru kita cuma duduk saja, jauh dengan anak-anak, dan kami berusaha untuk dekat, makanya kami adalah orang tua kedua dari anak-anak yang ada di sini. Tapi jangan di semua itu diserahkan ke kami, tidak bisa. Ya, kami tidak mungkin bisa merubah. Kami berikhtiar, tapi alangkah akan sempurna kalau kemudian ada 3 tungku yang berdiri untuk merapikan ini semua, yaitu Ananda sebagai peserta didik, orang tua yang punya mereka, dan kami yang diberi amanah untuk menjadi bagian daripada proses pendidikan ini. Kalau kita bertiga bersama menjalankan tugas ini, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini, di acara penyerahan ini, kita makin tahu arah tanggung jawab kita dan kemudian kewajiban anak-anak kita, sehingga insya Allah bukan hari ini saja mereka bisa melangkah menjadi bagian dari Madrasah Al-Ikhlas, tapi insya Allah mereka bisa selesai dalam 3 tahun perjalanan pendidikan ini. Jangan ada yang seperti tadi yang kami panggil untuk kemudian memilih. Ya, kalau di sini harus tinggal kelas, tapi kalau mau naik kelas silakan cari sekolah lain dan kami akan bantu. Dan kami yakin di sana baru dia sadar, dan ketika itu banyak yang kemudian ketika ada acara-acara Olimpiade ternyata yang kita keluarkan dari sini itu menjadi bagian penting dari sekolah lain mewakili. Jadi mari sekali lagi kita sama-sama melaksanakan ini dengan baik. Ya, kemudian satu hal yang tidak kalah penting adalah nama di HP kita, ya, nama orang tua yang hadir ditulis lengkap, terus anaknya nama siapa itu. Tolong nanti ada nama yang betul yang kemudian bisa, nama yang biasa orang tua kasih untuk kemudian menjadi doa untuk perjalanan kita. Ya, nama itu bukan sembarang ya. Ya, nama itu bukan sembarang. Nama itu adalah harapan dari orang tua untuk kita dalam hidup ini menjadi seperti apa. Jadi insya Allah besok kita langsung ada pertemuan dengan anak-anak semua untuk melanjutkan. Kemudian di minggu depan nanti ada 2 kali pertemuan, karena nanti tanggal 17 Senin 18 kami ada Pak Mari nasional ya, itu ada untuk tingkat MTS. Nah, nanti setelah itu kita sampaikan jadwalnya. Yang jelas seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum sampai ke tanggal tahun ajaran baru sekitar tanggal 12 kalau tidak salah, untuk tahun ajaran ini itu kami setiap minggu ada 2-3 kali pertemuan. Ya, sehingga target kita adalah ketika memulai matematika kami sudah sekitar 3 bab, agama kami sudah jadi bagian dari bekal anak-anak untuk kemudian ya memperbaiki hal-hal yang terkait dengan hak Allah atas dirinya. Tolong Bapak Ibu kawal ini supaya kemudian hasilnya juga bisa maksimal. Saya kira ini barangkali apa yang perlu kami bagi dengan Bapak Ibu semua. Tolong sekali lagi kehadiran berikut ini adalah sangat penting. Mulai besok tolong datang dengan matematika besok ya. Ya, siap? Ya, matematika sambil bawa catatan Al-Quran. Ada penambahan sedikit, kita belajar dari jam 8 sampai jam 11. Siap ya? Insya Allah ya. Saya kira begitu dari saya untuk arahan bagi anak-anak semua.
dan bagi tugas dengan Bapak Ibu ya untuk proses pembelajaran di FTRI Al-Khairat Ambon ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa Ustaz. Penyampaiannya dan Bapak Ibu dapat mengambil semua yang tadi Ustaz sampaikan menjadi perhatian kita semua agar dapat kita laksanakan bersama. Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penyerahan murid baru sekaligus santri dan santriawan dan santriawati dari orang tua yang mewakili kepada pihak madrasah yang akan diterima langsung oleh Ustaz Ikram. Saya persilakan kepada Pak Ramli, orang tua dari Ananda Diandra, untuk mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku yang mewakili orang tua santri, santriwati, kami sangat berbangga hati dan kami sangat termasuk orang yang paling beruntung, Ustaz, sehingga kami bisa mengantarkan anak kami di pesantren Al-Khairat yang Ustaz pimpin. Semoga anak kami akan mengikuti jejak para seniornya. Itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku orang tua. Dan dengan etikat baik pada hari ini kami selaku orang tua Ustaz, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren Al-Khairat, sehingga anak kami bisa mengikuti jejak-jejak para seniornya di dalam naungan binaan Ustadz dan seluruh tenaga pendidik yang ada ya. Demikian kami selaku orang tua sangat berterima kasih, sangat memohon bantuan Ustaz. Terima kasih. Baik, saya atas nama semua Dewan Guru menyatakan kami terima penyerahan ini dengan hati ya, dan kami berharap selalu untuk sekarang dan ke depan kami tidak ditinggal sendiri. Kami selalu dibantu dengan doa dan kerjasama, sehingga mudah-mudahan apa yang orang tua harapkan dan apa yang menjadi tujuan kami dalam pendidikan ini, ya Allah bisa mudahkan dan bisa mencapai hasil ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya. Saya takut tadi salah saya jawab. Qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkur. Terima kasih. Ada ibu Ustaz. Jazakallah khairan jazaa Pak Ramli dan Ustaz. Bapak Ibu, demikian acara serah terima murid baru dari pihak orang tua kepada kami, pihak Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Ambon, beserta dengan
pondok pesantrennya. Demikian acara kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berani. Kemarin ini yang berani ya. Gimana Wali? Baik, ya. Ada ikut apa namanya? Lomba apa? Sama-sama gini selesai. Soalnya ini Kalau Ivan tidak ada umum, ya, dibilang Ivan karena kedua huruf itu huruf ini dan